Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menjawab ya tentang pertanyaan yang masuk ke grup. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah apakah obat-obatan itu bisa atau boleh dikonsumsi dalam jangka waktu panjang? Nah, ini pertanyaannya ya. Nah, ini dari dulu, ini sudah banyak nih pertanyaan yang begini. Jadi kita jawab dengan bahasa yang sederhana begini. Secara umum, obat itu dirancang dan disusun itu berdasarkan penyebab terjadinya penyakit. Jadi obat itu disusun dulu, kalau sudah ada penyebabnya, artinya didiagnosa dulu, setelah didiagnosa baru disusun obatnya, begitu. Tetapi kalau umpama obatnya sudah dibikin dulu, tetapi penyakitnya belum ada, nah itu biasanya orangnya itu mengada-ada. Nah, biasanya obat yang seperti ini kalau diminum itu akan menimbulkan permasalahan baru. Karena apa? Karena obat itu biasanya boleh diminum itu dalam jangka waktu pendek. Boleh diminum jangka waktu menengah. Boleh diminum itu dalam jangka waktu panjang. Tetapi obat yang biasanya diminum dalam jangka waktu agak panjang, biasanya itu obatnya revitalisasi. Artinya obat revitalisasi itu menguatkan organ itu secara menyeluruh. Nah, atau sering disebut ini obat awet muda. Biasanya obat yang begini, obat yang revitalisasi ini kumpulan beberapa obat atau banyak jenisnya di dalam. Harapannya itu ketika obat ini dikonsumsi, biar tubuh itu tidak terlalu panas, biar tubuh itu tidak terlalu dingin, biar tubuh itu tidak terlalu lembab, biar tubuh itu tidak terlalu kering. Artinya posisi obat ini di tengah-tengah. Jadi yang boleh dimakan itu ialah makanan pokok seperti karbohidrat, ya, yang boleh dimakan terus-menerus. Contoh seperti protein nabati, seperti nanti sayur-sayuran, ya, apalagi dia warnanya hijau dan biru, terus buah-buahan, terus kacang-kacangan. Ini tidak boleh dimakan atau diminum dalam jangka waktu panjang. Karena apa? Ketika ini nanti dimakan atau diminum dalam jangka waktu panjang, maka ini yang menyebabkan tubuh itu menjadi lembab. Ini juga yang menyebabkan tubuh itu menjadi dingin. Atau sering disebut basa. Begitu juga dengan sebaliknya, kita juga tidak boleh makan makanan protein hewani itu terus-menerus. Seperti ikan-ikanan dari laut, ikan-ikanan dari air tawar, terus daging-dagingan berkaki dua, seperti ayam, bebek, unggas-unggasan ya. Terus daging-dagingan berkaki empat. Karena apa tidak boleh dimakan terus-menerus? Karena ini nanti yang menyebabkan tubuh itu terlalu panas. Energi itu terlalu tinggi. Jadi artinya yang boleh dimakan itu adalah makanan pokok yang sehari-hari kita makan. Contoh, ini berkaitan dengan obat-obatan tadi ya. Ketika Anda terkena kasus
sulit BAB yang disebabkan karena kelembapan. Ketika Anda dikasih obat pelancar BAB, maka BAB itu akan lancar. Biasanya obatnya ini bersifat panas kering atau hangat kering, maka BAB ini akan lancar. Tetapi kalau Anda atau kalau teman-teman semua atau kalau kita minum obat pelancar BAB itu terus-menerus, maka akan menyebabkan sulit BAB lagi. Jadi sulit BAB yang pertama dengan sulit BAB yang kedua ini modelnya sudah berbeda. Kalau tadi sulit BAB itu yang pertama disebabkan karena banyak kelembapan di area usus besar. Biasanya itu gejalanya sulit BAB. Terus kalaupun keluar itu kotorannya tidak berbentuk atau kotorannya pecah-pecah. Tetapi yang kedua ini sulit BAB disebabkan karena cairan yang di usus itu sudah berkurang atau sudah menipis. Maka ini yang menyebabkan BAB itu sulit keluar. Karena apa? Karena kekurangan cairan. Jadi antara BAB yang pertama dengan BAB yang kedua ini sudah berbeda polanya. Begitu. Terus karena apa? Karena obat-obatan itu bukan makanan pokok, maka kita tidak boleh makannya atau minumnya artinya dalam jangka waktu lama ya. Nah, ini juga makanan pokok itu juga tetap harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Terus harus disesuaikan juga dengan cuaca yang sedang berlangsung, terus makanan yang tersedia. Contoh, ketika lagi suasananya mendung begini, ya, mendung begini nih. Ketika di tubuh itu dalam kondisi baik-baik saja, maka untuk melawan suasana di luar yang mendung, kemungkinan banyak anginnya, maka kita akan memakan protein-protein hewani. Tetapi nanti ketika cuacanya itu sudah mulai membaik, tubuh kita juga membaik, maka nanti kita akan memasukkan juga sayur-sayuran atau buah-buahan atau kacang-kacangan. Jadi yang kita maksud itu semuanya ada polanya. Jadi semuanya itu ada tekniknya. Jadi tidak semua obat itu juga bisa dikonsumsi dalam jangka waktu panjang ya. Begitu juga dengan makanan-makanan itu tidak semuanya juga bisa dikonsumsi dalam jangka waktu panjang. Jadi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.